Dan betapa kagetnya karena orang tuanya itu sudah terpotong-potong menjadi beberapa bagian, dan itu sadis banget ya cara iblis membunuh kedua orang tersebut, kayak dipotong-potong guys. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di Nisaku Misteri. Nah, di video kali ini Nisa akan menceritakan sebuah cerita mistis atau horor lagi ke kalian semua. Nah, tapi sebelum kita simak bareng-bareng ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe yang ada di bawah ini ya. Terima kasih, langsung aja kita simak ceritanya bareng-bareng. Nah, cerita ini bercerita tentang seorang gadis atau remaja yang bernama Rindy. Nah, jadi si Rindy ini sedang duduk di bangku kelas 11 SMA, atau mungkin kelas 2 ya, kan 11 berarti kelas 2 SMA. Dari kecil orang tuanya si Rindy ini menuntut Rindy untuk selalu sempurna dan menang dalam kegiatan apapun. Jadi kalau misalnya dia harus sempurna dalam sikap, nilai, dan sebagainya, dan jika tidak sempurna atau tidak menang dalam dalam lomba atau apa, pasti Rindy akan disiksa. Nah, setelah di SMA ini, sekolahnya Rindy itu mengadakan sebuah lomba sains olimpiade tingkat provinsi. Nah, si Rindy ini langsung mendaftarkan diri untuk ikut lomba tersebut karena di SMP ini Rindy itu selalu berprestasi dan mendapat piala, mendapat ranking dan segala-galanya. Nah, jadi dari SD, SMP si Rindy ini selalu menang ya, selalu sempurna dalam kegiatan apapun. Tapi saat lomba olimpiade di SMA ini, ternyata si Rindy kalah ya teman-teman. Jadi dia nggak mendapat juara, dan pasti kalian tahu kalau nggak dapat juara orang tuanya pasti langsung marah dan menyiksa si Rindy ini. Nah, jadi beberapa hari ini Rindy tuh sedih gitu karena berkepikiran nggak menangin olimpiade itu, lomba itu, dan Rindy masih belum berani bicara kepada orang tuanya. Ya, karena si Rindy ini berpikir kalau orang tuanya tahu Rindy nggak membawa kemenangan, pasti orang tuanya akan marah kepada si Rindy ini, guys. Nah, tapi beberapa hari kemudian si Rindy berusaha memberanikan diri untuk mengatakan kepada orang tuanya kalau si Rindy nggak menang juara olimpiade di SMA tahun ini. Nah, setelah itu kedua orang tuanya si Rindy ini langsung menyiksa si Rindy, jadi kayak dipukul, dibentak, dan kayak selalu dimarahin, kamu itu harus belajar lebih giat, nggak boleh kalah lagi dalam lomba selanjutnya. Jadi si Rindy ini selalu dipaksa untuk belajar terus-menerus ya guys, agar mendapat kemenangan di lomba yang akan datang selanjutnya. Nah, terus ya beberapa hari kemudian si Rindy ini masih menyiksa atau memarahi si Rindy setiap harinya karena tidak seekspektasi dengan orang tuanya. Jadi ekspektasi orang tuanya kan kayak selalu menang, selalu sempurna, selalu pintar gitu ya. Tapi Rindy itu tertekan karena dimarahin terus, dipaksa belajar terus-menerus, dan Rindy merasa dunianya hancur, runtuh, dan sebagainya. Nah, di malam hari kemudian Rindy itu ya lagi belajar karena masih dipaksa sama orang tuanya sambil menangis ya di kamar sendirian. Nah, tiba-tiba dari sudut kamar si Rindy ini kayak ada suara bergema gitu guys. Jadi di sudut kamarnya si Rindy ini terdengar suara begini guys. Hey, jika dunia tidak adil, lihatlah ke arahku, minta permohonan dan akan kukabulkan guys. Ini seru banget, padahal si Rindy itu gak lihat apa-apa pas nolak itu. Dan ternyata tiba-tiba guys, sangat mengejutkan, ada jin yang sangat besar dan menakutkan tiba-tiba muncul di sudut kamar si Rindy. Dan yang ngomong tadi itu adalah si jin itu guys. Ya, di sudut kamarnya ternyata itu adalah jin atau iblis yang sangat menakutkan dengan ya gitu, kamu tahu kan ya guys jin itu kayak gimana. Nah, terus si Rindy ini langsung kayak terkaget, kayak kamu siapa, kenapa ada di kamarku, kamu mau apa gitu, sambil ya takut gitu, gemetar karena ya kalau kamu ketemu jin pasti ya takut ya guys. Nah, si Rindy ini bertanya kepada jin tersebut dengan nada gemetar dan sangat ketakutan. Jadi semua badannya itu kayak tremor gini ya guys, kayak kamu siapa gitu. Nah, tapi si jin ini kayak nggak berniat jahat ya, karena tadi ya di awalnya si jin ini mengajak bicara si Rindy ini. Ya bicaranya kayak gitu, lihatlah ke arahku, minta permohonan dan aku akan mengabulkannya. Nah, terus si jin ini langsung menjawab, kamu merasa duniamu hancur kan? Maka aku akan membantumu, tapi dengan syarat nyawamu sebagai bayarannya. Ya, jadi si jin ini menawarkan untuk si Rindy hidup bahagia gitu. Tapi jika sudah bahagia, si jin itu meminta bayarannya dengan nyawanya si Rindy sendiri. Nah, si Rindy itu berpikir sejenak dengan tawaran si jin tersebut karena dia merasa cukup menarik untuk membuat hidupnya lebih bahagia dan gak sengsara seperti yang sekarang dirasakan ini. Nah, setelah kemudian
si Rindy itu langsung menyetujui tawaran si iblis tersebut karena si Rindy ini berpikir kalau si iblis tersebut bercanda kalau nyawanya dia sendiri sebagai bayarannya. Jadi si Rindy ini nggak berpikir kalau si Jin itu bener-bener mau ngambil nyawanya gitu loh guys, kayak dia palingan cuma bercanda doang gitu. Tapi si Rindy emang aneh ya guys. Nah terus si Rindy menjawab seperti ini, baik, aku menerima tawaranmu, aku ingin kehidupan SMA aku selalu bahagia agar orang-orang iri kepadaku dan orang tuaku tidak meremehkanku begitu saja. Jadi itulah permintaan si Rindy tersebut kepada Jin. Semenjak perjanjian si Rindy dengan si Jin itu berlangsung, kehidupan SMA-nya si Rindy itu tiba-tiba sangat gimana ya guys, kayak bahagia banget, gak ada masalah apapun, dan orang tuanya pun juga nggak meremehkan si Rindy, maksudnya udah nggak marah-marah lagi, udah nggak nyiksa si Rindy lagi gitu. Dan si Rindy ini selalu menang dalam lomba atau acara apapun, dan semua orang itu iri padanya. Suatu hari saat Rindy lagi di sekolahnya, ada teman sekelasnya yang bernama Rina. Dia itu kayak memuji si Rindy tersebut. Jadi mujinya kayak gini, "Hey Rin, selamat ya, kamu menang lomba yang diadakan oleh pihak Singapura. Aku nggak nyangka banget kalau kamu lebih dari menang." Jadi ya gimana ya guys, si Rindy ini selalu menang, selalu jaya lah ya guys, nggak pernah gagal dalam apapun, dan orang tuanya pun kembali senang dan nggak meremehkan si Rindy tersebut. Terus si Rindy tuh berpikir, wah kenapa dari dulu aku nggak kayak gini, aku nggak sejaya ini gitu loh guys. Tapi kebahagiaan Rindy yang dikiranya bahagia selamanya itu cuma berlangsung sebentar saja. Setelah si Rindy ini diterima di jurusan Universitas Indonesia, ya pokoknya dia ini udah kuliah dan masuk ke universitas yang tinggi gitu, karena ya prestasinya yang banyak sekali, dan karena dia itu pintar karena perjanjian dengan si Jin. Nampaknya dunia Rindy ini mulai pudar lagi, dia udah mulai gagal dalam semua sesuatu kayak lomba atau apapun itu, karena ya perjanjian si iblis tahun lalu sudah selesai gitu ya perjanjiannya. Ya mungkin ini akibat perjanjian dari si Jin tahun lalu ya. Nah terus saat malam kemudian si Rindy ini lagi di kamarnya, baru pulang kuliah gitu malam-malam. Terus si Jin ini muncul lagi di sudut kamarnya si Rindy, dan si Jin berkata, "Sekarang tiba waktunya untuk kamu membayar apa yang kamu beli." Jadi kan beli itu misalnya tadi ya si Rindy itu meminta kepada si Jin kehidupan SMA-nya berlangsung secara nggak ada rintangan gitu loh guys, nggak ada masalah. Nah si iblis ini berkata dengan nada marah karena udah setahun lamanya si Rindy ini nggak membayar apa yang dia beli atau yang dia minta ya guys. Karena dulunya si Rindy itu berpikir kalau iblis itu bercanda untuk mengambil nyawanya si Rindy. Jadi oke lah, fine, aku nuruti penawaran kamu. Nah terus si Rindy ini takut gemetar karena si Rindy belum siap untuk membayarnya dengan nyawanya sendiri. Si Rindy takut dan gemetar dan, "Maaf, aku belum siap untuk mengambil nyawa ini," gitu. Selain itu kan dia sekarang ini lagi di puncak kemenangan ya, jadi ya sedih aja gitu kalau dia tiba-tiba mati di saat yang puncak kemenangan ya guys. Jadi dia tuh lagi senang-senangnya, lagi jaya-jayanya gitu. Nah terus si iblis ini langsung berkata, "Kalau kamu tidak mau membayar nyawamu, aku akan membunuh kedua orang tuamu," ancam si iblis tersebut dengan nada masih marah, sangat marah. "Ya, jika kau ingkar maka nyawa kedua orang tuamu akan kuambil," gitu ancaman dari si iblis tersebut. Nah dan si Rindy ini pun juga takut ya kalau nyawa kedua orang tuanya itu diambil oleh si Jin tersebut. Tapi beberapa lama kemudian si Rindy ini berpikir kalau dulu semasa SMA-nya pas dia belum ada perjanjian dengan Jin tersebut, orang tuanya itu selalu menyiksa, memarahi, membentak dan segala-galanya, sampai membuat si Rindy ini kayak sedih, kecewa kepada kedua orang tuanya tersebut. Nah terus si Rindy akhirnya menjawab dengan lantang, "Ya, aku setuju, ambil saja nyawa kedua orang tuaku, aku juga tidak butuh mereka." Oh my god, si Rindy ini sadis banget ya guys. Tapi gimana ya, soalnya dulunya si Rindy itu udah ada rasa kecewa, jadi kayak aku udah gak butuh mereka berdua gitu guys. Tanpa pikir panjang, Rindy pun mengatakan hal seperti itu, dan si iblis pun langsung menyetujui. Kemudian di esok harinya si Rindy ini mengecek ke kamar kedua orang tuanya tersebut, dan betapa kagetnya karena orang tuanya itu sudah terpotong-potong menjadi beberapa bagian, dan itu sadis banget ya cara iblis membunuh kedua orang tersebut, kayak dipotong-potong guys. Nah tapi si Rindy ini nggak takut, nggak gimana ya, kayak nggak sedih gitu, malah si Rindy cukup puas untuk melihat orang tuanya meninggal.
Wah, dan setelah itu si Rindy pun hidup sendiri. Ya gimana ya guys, soalnya kedua orang tuanya udah meninggal, diambil oleh jin tersebut. Ya guys, itulah cerita dari seorang yang bernama Rindy, gadis SMA ini. Dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan membuat perjanjian sekalipun kepada siapapun untuk hal yang tidak baik, apalagi dengan jin ya guys. Kita kan tahu ya, jin itu patut untuk dihindari guys, bukan untuk malah dibuat hal yang nggak baik ya guys. Jadi kita harus, kalau kita misalnya gagal dalam sesuatu, kita harus bekerja keras, lebih keras ya guys, agar kita mendapat kemenangan. Dan sekeras apapun orang tua kita, dialah tetap orang tua kita, karena mereka mau kita untuk menjadi yang terbaik ya guys, walaupun dengan cara yang salah. Si Rindy itu kan kayak berpikir, wah orang tuaku kok gini banget ya, aku kecewa sama mereka. Dan akhirnya si Rindy balas dendam. Tapi itu nggak boleh ya guys, kita harus tetap menyayangi kedua orang tua kita. Nah oke, segini dulu aja cerita yang bisa aku ceritakan kepada kalian semua. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum. Ketemu lagi di video selanjutnya.